Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Inasari. Bisa dipanggil Putri, bisa dipanggil Ina ya. Oke, kita akan memulai dengan Pancasila. Apa sih Pancasila itu? Pancasila itu adalah ideologi Indonesia, ya kan? Yang pertama itu kita membahas tentang sila pertama. Sila pertama itu apa sih bunyinya? Bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Contoh dari sila pertama ialah mengimani Tuhan, meyakini adanya Tuhan, dan menjauhi larangannya. Kemudian kita harus bertoleransi sesama umat. Kemudian kita harus berdoa dan mengakhiri ketika pelajaran ya. Yang kedua adalah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa sih contoh dari kemanusiaan yang adil dan beradab? Kita harus adil dalam pertemanan, tidak boleh berantem ataupun yang lainnya. Mengakui persamaan hak dan kewajiban, saling mengedepankan sikap toleransi, harus toleransi sesama manusia. Yang ketiga, menjalin pertemanan dengan baik suku atau ras tertentu atau agama tertentu. Yang keempat, berani menyuarakan kebenaran untuk pertahanan keadilan. Kamu harus berani dalam menyuarakan keadilan. Yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Apa sih contoh dari Persatuan Indonesia itu sendiri? Bangga menggunakan bahasamu sendiri. Kemudian melestarikan budaya Indonesia. Yang ketiga, membantu keluarga dan teman. Yang keempat, saling bekerja sama, diskusi, bekerja sama lewat game, bekerja sama lewat. Kemudian sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Apa sih contoh dari musyawarah itu? Contohnya saat diskusi atau musyawarah dalam pemilihan ketua kelas atau staf yang ada di kelas. Misalnya kita memilih ketua kelas, wakil bendahara dan lain. Pasti kita akan berdiskusi dan memilih dan memvoting siapa yang berhak menjadi ketua kelas. Contohnya seperti cerita saat Jipan, Aisyah, sama Heti. Dia menyatakan ingin menjadi ketua kelas. Kemudian teman-teman di kelas akan memilih siapa yang terbaik. Ketika saya memberikan petunjuk untuk menyampaikan visi dan misinya, kemudian tiga orang itu ke depan menyampaikan visi dan misinya. Kemudian Jipan, Aisyah, Hesti, siapa sih yang baik di antara visi misi dan itu? Samanya Jipan, seumpama Jipan visinya untuk jadi kelas itu menjadi lompatan atau yang menjadi lebih maju dari yang lain. Kemudian yang kedua, Aisyah ingin menjadikan kelas itu lebih adil, lebih makmur, tidak menjelek-jelekkan teman atau menjelekkan ibunya. Yang ketiga, Hesti masih ingin menyampaikan visi misinya seperti apa sih? Contohnya menyampaikan visinya agar sekelas ini agar lebih bersih dan lain-lain. Siapa sih yang cocok untuk jadi ketua kelas? Misalnya Aisyah cocok menjadi ketua kelas karena visi misinya baik, adil, tulus, dan amanah. Yang kelima apa sih bunyi dari sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kamu harus bersikap adil dalam menentukan. Kemudian kita membahas tentang sila kelima. Apa sih bunyi dari sila kelima itu? Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya apa sih penerapan dalam sila kelima? Contohnya
mengedepankan sikap adil. Contohnya kita adil terhadap teman, tidak menyalahkan dan lain-lain. Kemudian kedua adalah menghormati hak orang lain. Sama dari sila keempat tadi. Oh, kenapa sih Bu kok harus Aisyah yang jadi ketua kelasnya, nggak Jipan aja? Jipan kan orang kaya Bu dan gini-gini. Tapi kamu harus menghargai pendapat orang lain. Misalnya dari pendapat orang di kelas itu yang paling banyak memilih Aisyah, kamu harus menghargai pendapat tersebut. Ketiga, kesejahteraan atau kemakmuran. Dari 5 Pancasila itu kita sudah belajar tentang menghargai sesama, kemudian toleransi terhadap agama lain, termasuk agama yang ada di Indonesia seperti agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, seperti itu. Kita harus menghargai sesama manusia, bertoleransi. Kedua, kita bisa belajar tentang kemanusiaan agar adil, agar menghargai sesama manusia. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia itu apa sih? Seperti istilah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tapi dalam masa pandemi seperti ini kita harus social distancing. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan perwakilan. Kita harus musyawarah dalam menentukan pendapat, contohnya dalam menentukan ketua kelas dan lainnya. Yang kelima, kita belajar apa sih ya? Kita belajar tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus adil sesama manusia, bahkan seluruh rakyat Indonesia di sini ya. Pancasila sendiri sudah mencakup beberapa aspek agama, aspek pendidikan, aspek kemanusiaan, aspek musyawarah, dan lainnya. Dalam kesempatan ini, dari materi tersebut, jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.